Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Uliarati, mahasiswa Pondus Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan tentang sepsis, mata kuliah keperawatan gadar peminatan. Selamat menyaksikan. Sepsis adalah kondisi di mana bakteri menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dengan kondisi infeksi yang sangat berat. Bisa menyebabkan organ-organ gagal berfungsi dan berujung pada kematian. Untuk respons sistematik terhadap infeksi yaitu tanda-tandanya adanya septic shock atau temperatur lebih dari 38 derajat Celcius atau di bawah 36 derajat Celcius. Kemudian adanya peningkatan denyut jantung lebih dari 90 kali per menit. Lalu adanya tachypnea atau pernapasan lebih dari 20 kali per menit atau nilai PCO2 kurang dari 32 mmHg. Kemudian adanya perubahan hitung leukosit yaitu leukosit lebih dari 12.000 atau kurang dari 4.000 atau terdapatnya lebih dari 10% neutropil imatur. Kemudian untuk tahapan perkembangan dari sepsis itu sendiri, yang pertama yaitu uncomplicated sepsis, kemudian yang kedua yaitu sepsis berat, dan yang ketiga adalah shock septic. Untuk etiologinya sendiri yaitu sepsis biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan yang semakin sering yaitu disebabkan oleh jamur. Mikroorganisme kausal yang paling sering ditemukan pada orang dewasa yaitu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pneumonia. Spesies Enterococcus, Klebsiella, dan Pseudomonas juga sering ditemukan. Kemudian yang ketiga yaitu pathway atau patofisiologi. Yang pertama yaitu adanya alkoholik atau menurunnya imunitas, kemudian adanya kolestatis dan pankreatitis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan aktivasi berbagai mediator kimiawi menurun yang menyebabkan sepsis. Adanya sepsis menyebabkan pelepasan endotoksin di dalam tubuh yang menginfeksi jaringan paru, kemudian adanya perubahan fungsi miokardium, lalu menyebabkan gangguan metabolisme oksidatif cerebral. Pasokan O2 pada jaringan otot tidak mencukupi, kemudian adanya gangguan syaraf simpatis dan parasimpatis. Sepsis yang menginfeksi paru akan menyebabkan odema membran alveoli dan kapiler, kemudian menyebabkan abnormalitas ventilasi perfusi O2 yang menyebabkan pertukaran gas. Lalu karena adanya diagnosa pertukaran gas, maka pasien dipasang ventilator. Memasang ventilator dapat menyebabkan terganggunya fungsi silia yang dapat menyebabkan pembentukan sekret meningkat sehingga terjadilah bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian adanya pertukaran gas dapat menyebabkan saturasi oksigen O2 menurun yang menyebabkan hipoksia jaringan. Kedua yaitu perubahan fungsi miokardium yang menyebabkan menurunnya kontraksi jantung sehingga produksi oksigen O2 menurun yang dapat menyebabkan penurunan curah jantung. Lalu karena oksigen O2 menurun terjadilah GPR yang menyebabkan oliguria. Kemudian terjadilah gangguan pola eliminasi urin. Lalu yang ketiga yaitu gangguan metabolisme oksidatif cerebral yang dapat menyebabkan demand glukosa meningkat, lalu menyebabkan pemecahan glikogen menjadi glukosa yang menyebabkan hiperglikemia atau hipoglikemia. Adanya demand glukosa meningkat dapat menyebabkan hipoksia dan iskemia pada otak yang menyebabkan sel otak menjadi terganggu sehingga terjadilah penurunan kesadaran. Gangguan metabolisme oksidatif cerebral tadi dapat juga menyebabkan gangguan termoregulasi yang dapat menyebabkan hipertermia. Dan untuk gangguan saraf simpatis dan parasimpatis dapat menyebabkan peristaltik usus menurun yang menyebabkan distensi abdomen dengan gangguan absorpsi sehingga memunculkan diagnosa yaitu gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu karena adanya peristaltik usus yang menurun dapat juga menyebabkan diare. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pasokan O2 jaringan otot skeletal tidak mencukupi menyebabkan demand glukosa yang dapat menyebabkan anaerob glukosa sehingga asam laktat meningkat, kemudian trombosit menurun yang menyebabkan gangguan mobilitas fisik serta intoleransi aktivitas. Yang keempat yaitu manifestasi klinis. Tanda dan gejala pasien dalam fase awal sepsis yaitu sering mengalami cemas, demam, takikardi, dan tachypnea. Demam dan menggigil merupakan gejala yang paling sering ditemukan pada pasien dengan sepsis. Gejala atau tanda yang terjadi juga berhubungan dengan lokasi penyebab sepsis. Penilaian klinis perlu mencakup pemeriksaan fungsi organ vital
Yang kelima yaitu komplikasi. Komplikasi dari sepsis sendiri yaitu yang pertama adanya MODS atau disfungsi organ multiple. Kemudian yang kedua yaitu KIT atau koagulasi intravaskuler diseminata. Kemudian yang ketiga yaitu ARDS, yang keempat gagal ginjal akut, dan yang kelima yaitu shock septic. Dan yang keenam yaitu implementasi. Untuk implementasinya sendiri yang pertama yaitu hitung kadar laktat, yang kedua yaitu pengambilan sampel kultur bakteri, yang ketiga yaitu pemberian antibiotik, yang keempat pemberian cairan intravena, yang kelima pemberian vasopresor, yang keenam yaitu pernapasan, yang ketujuh ventilasi non invasif, yang kedelapan ventilasi mekanik invasif, dan yang terakhir yaitu resusitasi cairan dan tata laksana hemodinamik. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu pemeriksaan penunjang kultur termasuk luka, sputum, urin, darah untuk mengidentifikasi adanya organisme penyebab dari sepsis. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan SDP, yang ketiga yaitu pemeriksaan elektrolit serum, yang keempat yaitu pemeriksaan pembekuan, yang kelima yaitu laktat serum meningkat dalam asidosis metabolik, disfungsi hati, dan shock. Kemudian yang kelima yaitu adanya pemeriksaan glukosa serum. Kemudian yang keenam yaitu pemeriksaan BUN atau KR. Kemudian yang ketujuh yaitu pemeriksaan GDA. Biasanya terjadi alkalosis respiratorik dan hipoksemia. Kemudian yang ke-8 yaitu pemeriksaan urin. Kemudian yang ke-9 yaitu sinar X-ray pada abdominal dan dada bagian bawah, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan EKG. Kemudian untuk konsep dasar asuhan keperawatannya sendiri, yang pertama yaitu adanya dilakukan pengkajian yang mencakup ABCDE, yaitu A airway, meyakinkan kepatenan jalan napas yang bagus. Kemudian yang kedua yaitu adalah breathing, kaji jumlah pernapasan. Jika lebih dari 24 kali per menit maka merupakan gejala yang signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu sirkulasi, kaji denyut jantung. Jika lebih dari 100 kali per menit maka merupakan tanda dan gejala dari sepsis yang signifikan. Kemudian D sendiri yaitu kaji tingkat kesadaran pasien. Dan yang E yaitu cari adanya cedera atau luka dan tempat suntikan serta tempat sumber dari infeksi. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang mencakup aktivitas dari pasien, lalu sirkulasi, kemudian eliminasi makanan atau cairan, nyeri atau kenyamanan, kemudian pernapasan, seksualitas, dan pendidikan kesehatan. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya sendiri, yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi dan perubahan membran alveolus kapiler. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu bersihan jalan napas tidak berfungsi dengan efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas yang ditandai dengan batuk tidak efektif, tidak mantul batuk, sputum, adanya suara napas tambahan seperti wheezing serta ronci. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga yaitu penurunan curah jantung, dan diagnosa yang keempat yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh pasien meningkat atau di atas normal. Kemudian diagnosa yang kelima yaitu defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ditandai dengan kurangnya asupan makanan. Diagnosa yang keenam yaitu risiko ketidakseimbangan cairan. Diagnosa yang ketujuh yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan kekuatan otot menurun. Dan yang terakhir yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian untuk asuhan keperawatannya sendiri di sini menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Untuk rencana asuhan keperawatannya sendiri yaitu yang pertama, diagnosa pertama yaitu gangguan pertukaran gas dengan label SLKI pertukaran gas, dan label SIKI yang digunakan yaitu pemantauan respirasi dan terapi oksigen. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu bersihan jalan napas dengan label SLKI yaitu bersihan jalan napas, dan untuk label SIKI-nya sendiri yaitu latihan batuk efektif. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga yaitu penurunan curah jantung dengan label SLKI-nya yaitu curah jantung, dan label SIKI sendiri yaitu perawatan jantung. Untuk diagnosa yang keempat yaitu hipertermi dengan label
SLKI termoregulasi dan label psiki yaitu manajemen hipertermi. Diagnosa yang kelima yaitu defisit nutrisi dengan label SLKI status nutrisi dan label psiki manajemen nutrisi dan promosi berat badan. Kemudian untuk diagnosa yang keenam yaitu resiko ketidakseimbangan cairan dengan label SLKI ketidakseimbangan cairan dan label psiki manajemen cairan. Dan diagnosa yang ketujuh yaitu gangguan mobilitas fisik dengan label SLKI mobilitas fisik dan label psiki yang digunakan yaitu dukungan mobilisasi. Dan yang terakhir yaitu diagnosa intoleransi aktivitas dengan label SLKI toleransi aktivitas dan label psiki yang digunakan yaitu manajemen energi. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.